Halo semua, selamat berjumpa kembali di video saya. Kali ini kita akan belajar tentang tabel pada PowerPoint. Tabel berfungsi untuk menyajikan baris dan kolom. Untuk membuat tabel di dalam PowerPoint, caranya sangat gampang. Kita tinggal klik menu tab Insert, kemudian pilih Table, kemudian kita tentukan jumlah kolom dan baris yang mau kita buat. Ya, misalnya saya klik di bagian Insert Table ini, saya ketikkan misalnya number of column ya, jumlah kolomnya misalnya 4. Number of rows ini jumlah baris, misalnya saya masukkan 3, kemudian saya klik OK. Ya, nanti seperti ini tampilannya. Nah, kebetulan jenis slide saya ini adalah title only ya. Jadi cukup mengganggu nanti ketika saya mau isi data tabelnya. Jadi ini saya mau hilangkan supaya lebih enak kelihatannya. Saya klik dari home, kemudian saya pilih layout, saya pilih blank ya. Oke, jadi slide-nya hanya berisi tabel yang barusan saya buat. Kemudian tabelnya bisa saya pindahkan ke tengah. Caranya, saya klik di dalam tabelnya. Saya arahkan kursornya sampai muncul panah atas bawah dan kiri kanan. Ya, tanda plus ada panahnya ya. Saya klik, saya tahan, saya tarik ke bawah, ke bagian tengah ya. Kemudian saya besarkan. Oke. Kemudian selanjutnya saya mau isi tabelnya. Misalnya saya ketikkan di sini daftar nilai kelas 6. Nomor, nama, kelas, tugas. Ya, nanti di samping tugas saya mau buat tugas 2 dan UH1. Tetapi kolomnya sudah tidak tersedia ya, karena saya tadi cuman tambahkan 4 kolom. Nah, kalau seperti ini tidak perlu hapus tabelnya dan buat lagi yang baru ya. PowerPoint sudah menyediakan fitur untuk menambah atau menghapus tabel atau baris dan kolom yang kita buat ya. Nah, di sini misalnya saya klik di samping tugas, saya mau tambahkan 2. Saya klik di bagian layout, kemudian saya pilih insert right ya. Insert right ini gunanya untuk menambah kolom di sebelah kanan. Saya tadi butuh 2, berarti saya kliknya 2 kali. Insert left ini menambah kolom di sebelah kiri. Contoh, saya klik di samping nama, saya klik insert left, maka tambah kolom di sebelah kiri nama. Kemudian kalau saya klik di nama, saya klik insert below, maka tambah nanti baris di bawah. Kemudian saya klik di nama, saya klik insert above, maka akan tambah baris di atas nama. Ya, jadi tergantung letak kursor kita berada, ya. Selanjutnya, kalau mau hapus tabel atau kolomnya atau barisnya, kita blok dulu baris dan kolomnya. Misalnya ini saya nggak butuh ini, saya blok, saya klik delete, saya pilih delete rows ya, karena saya mau menghapus baris. Kemudian yang ini juga saya nggak butuh, saya blok ya, 2 kolom ini, saya pilih delete dan saya pilih delete kolom. Sekarang saya lengkapi datanya ya, tugas 1, tugas 2, kemudian UH1, 1, 2. Nah, saya butuh 3 nama ya, berarti saya butuh 1 baris lagi. Saya harus tambahkan 1 lagi. Saya klik di samping angka 2, saya klik layout, kemudian saya pilih insert below. Nah, tambah 1 lagi, nomor 3 ya. Ini saya besarkan dulu. Oke. Kemudian saya isi namanya, misalnya Tuti Handayani.
misalnya 6A, 6B, dan 6C. Tugasnya misalnya ini sebagai contoh ya, bukan nilai yang sebenarnya. Nah, setelah saya lengkapi datanya, sekarang saya format tabelnya supaya lebih menarik ya. Nah, yang pertama, saya meletakkan judulnya di tengah. Untuk meletakkan judulnya di tengah, saya harus satukan dulu kolomnya ini menjadi satu ya. Ini ada 6 kolom, saya blok dulu. Di bagian judulnya daftar nilai kelas 6 ke kanan, saya blok. Kemudian, saya klik layout, saya pilih merge cells. Nah, sekarang kolomnya sudah menjadi satu, tinggal meletakkan di tengah. Nah, untuk meletakkan di tengah, saya pilih lagi di bagian layout. Di sini ada bagian alignment, ya. Ini untuk perataan teks, saya kasih center. Ini untuk tengah, untuk kiri dan kanan. Kemudian ada center untuk atas dan bawah. Kemudian saya besarkan judulnya dari home. Saya pilih. Nah, ini misalnya saya besarkan. Ya. Nah, kalau misalnya barisnya terlalu besar, saya bisa kecilkan. Caranya, arahkan kursornya ke bagian garisnya seperti ini sampai muncul panah atas bawah, kemudian klik tahan tarik. Nah, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya untuk nama. Untuk nama juga kolomnya terlalu sempit sehingga namanya tersusun ke bawah bukan ke samping. Jadi ini kolomnya kita besarkan. Caranya tadi sama, arahkan ke bagian garis nanti muncul panah kiri kanan, kemudian klik tahan tarik. Nah, seperti ini ya. Untuk nomor terlalu besar bisa dikecilkan ya. Atau cara cepatnya juga double klik di bagian garisnya. Jadi nanti ukuran kolom dan barisnya sesuai dengan panjang tulisan yang ada di dalam baris atau kolomnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Setelah itu, sekarang saya mau warnai ya. Biasanya PowerPoint sudah menyediakan warna bawaan. Kalau misalnya saya mau warna sendiri, tidak mau pakai warna bawaan PowerPoint, saya bisa ganti. Caranya saya blok dulu, kemudian saya pilih desain, kemudian ada shading ya. Saya ganti misalnya, ini saya ganti misalnya ini warna merah. Kemudian warna tulisannya saya pilih dari sini. Tekstil ya. Kemudian kalau kurang besar dari home, ini saya masih bisa besarkan lagi ya. Biasanya judul lebih besar ya. Oke. Kemudian untuk nama ini supaya bisa letaknya di tengah, saya satukan lagi. Caranya sama seperti judul tadi, saya blok 2 baris, saya klik layout, kemudian pilih merge cell. Nomor juga demikian, saya pilih merge cell, kelasnya juga sama, merge cell, tugas ke samping, merge cell, kemudian UH, merge cell lagi, ya. Setelah itu saya blok semuanya, saya kasih di tengah, tengah ke samping dan tengah ke bawah. Kemudian saya kasih warna di bagian desain, saya pilih warna yang sesuai. Kemudian warna tulisannya juga saya ganti. Dan saya kasih tebal. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau mau kelihatan bordernya atau garis tepinya, saya blok semuanya. Kemudian saya pilih dari desain. Saya pilih ketebalan garisnya di sini ya. Ada di bagian
pen color ini untuk warna, nanti untuk warna garisnya. Kemudian ketebalan garisnya nanti di bagian pen weight ya. Ini misalnya saya kasih 3. Kemudian saya pilih border, saya pilih all border. Nah, seperti ini dia. Ya. Jadi caranya cukup gampang. Nah, untuk melihat tampilannya saya tinggal tekan F5. Nah, seperti itulah cara membuat tabel di dalam PowerPoint. Nanti silahkan kamu berlatih di rumah dan kerjakan tugas yang saya lampirkan di Google Classroom. Sampai jumpa di video berikutnya.